Baik, selamat pagi semuanya menuju siang. Masuk ke pertemuan 4 Cisco Packet Tracer, pembelajaran menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya review dulu untuk pertemuan sebelumnya. Kita sudah merancang seperti ini ya. Ini jaringan. Ini adalah teks untuk panduannya. Nah, seperti janji saya yang di pertemuan sebelumnya, bahwa sekarang kita akan menggunakan access point. Jadi jaringan ini kita akan hubungkan menggunakan access point. Perangkat yang digunakan adalah Linksys WRT300N seperti ini. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan tambahkan switch lagi, sehingga nanti dari Linksys ini dihubungkan menggunakan switch. Saya ulang lagi, untuk menghubungkan menggunakan kabel. Jika perangkatnya sama, maka menggunakan kabel cross. Jika perangkatnya berbeda, rekan-rekan bisa menggunakan kabel strike. Ini bebas. Selanjutnya switch ke switch menggunakan kabel cross seperti ini. Tujuan dari adanya access point adalah agar ketika ada perangkat tamu atau ada perangkat yang mobile seperti smartphone atau laptop yang menggunakan wireless, dia bisa terhubung ke jaringan ini. Berarti di sini perangkat yang akan digunakan ada laptop tamu. Dan laptop tamu ini tidak konfigurasi IP, tidak seperti PC pulan, PC 0 dan PC pulana yang IP-nya kita buat statik. Laptop tamu ini akan dapat IP dari DHCP server yang kita set di access point ini, dari Linksys WRT ini. Baik, kita mulai konfigurasinya. Silakan ditekan Linksys-nya. Selanjutnya masuk ke menu config. Kita akan atur dulu LAN-nya. Untuk IP address-nya, karena ini adalah IP untuk router nantinya, dan 2 untuk server, sehingga kita akan set 3 untuk access point ini. Masuk ke GUI. Ini otomatis berubah jadi 3. Sebetulnya rekan-rekan selain bisa ganti di sini, juga bisa diganti di graphic user interface ini, GUI. Lawan dari GUI adalah CLI, command line interface. Cuman kalau misalnya di GUI, rekan-rekan harus melakukan simpan di sini, save setting. Sedangkan di config ini langsung. Baik, selanjutnya rekan-rekan bisa masuk ke wireless. Ini untuk pembuktian dulu ya, khawatir ini misalnya saya 2 nih, saya ganti 2, terus saya tidak save, maka di sini tetap 3, dan pas kembali ke sini ini seperti ini, tapi tidak tersave gitu loh di sini ya. Berbeda ya kalau misalnya kita lakukan save setting. Nah, di sini berubah. Ini 3 kembali ke sini 3 gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya masuk ke wireless-nya. Kita akan masukkan SSID-nya. Di sini misalnya SSID-nya adalah kamu hotspot. Lalu di sini save setting. Kita hanya belajar SSID aja ya. Kita tidak usah lanjut ke security, ini mungkin di lain waktu. Yang ini untuk membuat SSID-nya. Jadi hanya konfigurasi kamu hotspot seperti ini. Terus selanjutnya save setting, dan di sini kita close. Ini sudah berhasil dikonfigurasi. Untuk konfigurasi masuk dari laptop tamu ke jaringan yang ada di sini, ini berarti masuk ke laptopnya. Selanjutnya masuk ke desktop, lalu PC wireless. Akan ada error seperti ini. Ini menunjukkan bahwa perangkat laptop ini tidak membutuhkan ya, membutuhkan perangkat antar muka ya, wireless, PC wireless, sehingga di sini bisa diklik fisikalnya dan mengganti yang asalnya port Ethernet
Untuk masuk RJ45 kita ganti dengan Linksys WRT ini, WPC 300N ya. Nah, di sini ketika rekan-rekan tidak mematikan dulu laptopnya, akan ada pesan error juga seperti ini. Nah, ini tidak dapat dihapus ya modulnya ketika komputer atau ketika laptop sedang menyala, sehingga di sini dimatikan dulu. Selanjutnya dirubah, dipindahkan untuk wirelessnya, untuk penangkap sinyalnya, lalu dinyalakan lagi, masuk desktop, lalu selanjutnya masuk PC wireless. Nah, di sini akan tampilan seperti ini. Ketika diklik connect lalu refresh, nanti akan ada muncul SSID yang kita tentukan tadi di Linksys WRT-nya. Di sini akan ada kamu hotspot, di sini diklik lalu connect, lalu close, dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya bukan kabel. Ini artinya wireless atau tanpa kabel atau near kabel ya. Ini karena pernah ada yang bertanya, salah satu peserta didik saya, Pak itu pakai kabel apa? Katanya ini bukan kabel, ceritanya ini jaringan. Ini adalah sinyal gitu. Nah, ini artinya sudah terhubung. Berapa sih IP yang diberikan oleh access point tersebut ke laptop? Rekan-rekan bisa masuk ke command prompt di sini di CMD, lalu diketik IP config. IP config ini untuk mengetahui identitas IP perangkat kita. Jika rekan-rekan menggunakan perangkat Windows menggunakan IP config, namun jika menggunakan Linux di situ bisa menggunakan if config. Di sini enter. Nih, IP yang didapat diberikan oleh Linksys WRT adalah 100, dan begitu selanjutnya. Ini terlihat dari rank yang disediakan. Biasanya di sini rekan-rekan bisa lihat nih rank start IP address. Nih, ini yang diberikan DHCP-nya ya. Dari 100 sampai 49 ya, 50 ya. Ada 50 number maksudnya, berarti 50-nya nggak masuk. Berarti dari 100, 101, 102, 103 hingga 149. Bagaimana apabila ada perangkat ke 51 masuk, maka akan limit. Jadi tidak bisa masuk ya ke jaringan gitu, karena limit. Pembuktian bahwa laptop tamu dan jaringan ini telah terkoneksi dengan baik, rekan-rekan bisa uji bertahap menggunakan ping, perintah ping, atau bisa menggunakan simple PDU ini, add simple PDU yang lambangnya seperti surat ya, email. Ini jika menggunakan simple PDU, jadi di sini klik lalu ke sini, lalu dari sini ke yang terdekat dulu ya, sini misalnya, lalu dari sini ke sini misalnya. Nah, sukses semua ya. Lalu ini misalnya saya story-nya lihat lagi, ini sudah terkoneksi semua ya, ini sukses. Ini jika menggunakan simple PDU. Jika menggunakan command prompt, berarti sini diklik laptop, lalu masuk ke command prompt, lalu ping IP untuk access point adalah 192.168.0.3. Nah, di sini udah berhasil. Lalu ping ke server 2, lalu ping ke PC 0, ini juga berhasil ya, ini 12, lalu ke PC pulan 10, lalu ke PC fulana ini 11 ya. Ini artinya udah connect semua. Laptopnya berarti batasnya tidak terbatas, hanya saja kalau misalnya ada laptop tamu sampai ke 51 akan limit seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.